Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya akan mencoba untuk membahas salah satu teorema yang ada di mata pelajaran matematika, yaitu teorema Pitagoras. Tentunya kalian udah pada tahu dong dan pernah denger dong pasti apa itu teorema Pitagoras. Nah, pertama-tama sebelum kita bahas mengenai rumus dan juga beberapa contoh soal dari teorema Pitagoras ini, saya ingin sedikit saja membahas mengenai pengertiannya dulu ya. Pengertian dari teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini adalah pernyataan mengenai hubungan antara sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Jadi teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Nah, teorema Pitagoras ini ditemukan pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Pitagoras yang merupakan seorang filsuf dari Yunani kuno. Dan Pitagoras ini hidup di zaman Yunani kuno dan lahir di Samios sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Wow, sudah sangat lama sekali ternyata ya si teorema Pitagoras ini ya. Dan Pitagoras meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Nah, tahun sebelum Masehi itu tentunya dihitung mundur ya. Dan teorema Pitagoras menjadi konsep dasar pembentukan rumus Pitagoras di zaman yang lebih modern. Sampai sekarang kan tentunya si teorema Pitagoras ini masih terus dipakai ya. Lalu kita akan lanjut ke rumus dari Pitagoras segitiga siku-siku. Nah, di sini teorema Pitagoras menyatakan bahwa segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sudut siku-siku. Kakinya adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku. Dan hipotenusa adalah sisi miring yang berhadapan dengan kakinya. Supaya lebih mudah, saya akan mencoba menggambarkan di sebelah sini ya, di atas. Di sini misalkan ada sebuah segitiga siku-siku. Anggaplah siku-siku ya, maaf kalau agak kurang bagus gambarnya. Misalkan dia siku-siku di sini. Nah, kita akan kasih lambang biar lebih mudah ya. Misalkan sisi datar ini kita kasih lambang A, sisi tegak ini kita kasih lambang B, dan sisi miring ini kita kasih lambang C. Nah, di sini A dan B ini merupakan kakinya dari segitiga siku-siku ini ya. Dan dua sisi ini membentuk sudut siku-siku dan hipotenusa adalah sisi miring yang berhadapan dengan kakinya. Jadi ini A dan B ini adalah kakinya dan C ini adalah sisi miring yang berhadapan dengan kakinya atau disebut sebagai hipotenusa. Seperti itu. Nah, ini juga ada rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras yang seperti digambarkan ini itu kita kasih lambang ABC tadi ya. Untuk mencari C kuadrat itu kita menjumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang penting hafal aja dulu nih satu rumus yang ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Untuk selanjutnya kita tinggal membolak-balikannya aja ya. Misalkan untuk mencari A, maka kita tinggal mengakarkan C kuadrat min B kuadrat. Untuk mencari B, kita tinggal mengakarkan C kuadrat min A kuadrat. Dan untuk mencari C tadi itu ya, kita bisa mengakarkan langsung A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan catatan AB ini merupakan kaki segitiga dan C adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, cukup mudah ya untuk menghafalkannya. Supaya lebih memahami, kita akan mencoba mengerjakan satu contoh soal, yaitu menghitung sisi miring dari segitiga siku-siku.
Misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang mempunyai sisi datar 3 cm dan sisi tegak 4 cm. Maka hitunglah sisi miringnya. Jadi ini yang diketahui adalah sisi datar dan sisi tegaknya. Yang ditanyakan adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Supaya lebih mudah, kita akan beri lambang ya. Misalkan sisi datar ini kita kasih lambang A, dan sisi tegak ini kita kasih lambang B. Yang ditanyakan adalah sisi miring, kita beri lambang C. Lalu berdasarkan rumus yang tadi kita bahas untuk mencari sisi miring itu kan rumusnya adalah C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, atau akar dari sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama, kita masukkan rumus Pitagorasnya yang tadi ya. C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu kita tinggal masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui dari soal, yaitu A-nya itu adalah 3, tinggal dikuadratkan 3-nya, ditambah B-nya itu adalah 4, tinggal kita kuadratkan, tentunya di dalam akar ya. Lalu C sama dengan akar dari 3 kuadrat kan 9, ditambah 4 kuadrat itu kan sama dengan 16. Kita tinggal jumlahkan, hasilnya adalah akar dari 25, dan akar dari 25 adalah 5 cm. Jadi untuk sisi miring segitiga siku-siku tersebut adalah 5 cm. Gimana? Cukup mudah kan untuk mencari sisi miring? Jadi tinggal masukkan saja rumus dari teorema Pitagoras yang tadi sudah kita bahas. Nah, bagaimana kalau misalkan yang diketahui itu justru sisi miringnya dan salah satu dari kaki dari sisi segitiga tersebut? Maka kita akan coba bahas soal selanjutnya. Di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu menghitung kaki segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini diketahui sebuah segitiga siku-siku mempunyai sisi miring 10 cm dan sisi datarnya adalah 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan sisi tegak segitiga siku-siku tersebut. Nah, ini tinggal memasukkan rumus yang satunya ya. Ini kan yang diketahui adalah sisi miring dan sisi datarnya. Seperti biasa, untuk memudahkan kita akan beri lambang lagi. Misalkan sisi datar ini kita kasih lambang A, sisi tegak kita kasih lambang B, dan sisi miring kita kasih lambang C. Nah, ini kan rumusnya B kuadrat, B sama dengan, bisa langsungnya akar dari C kuadrat min A kuadrat. Jadi akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi datar kuadrat. Langsung kita lihat untuk penyelesaiannya seperti ini. Kita masukkan rumus teorema Pitagoras yang tadi. Lalu kita akan masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui di soal tadi. Tadi sisi miringnya diketahui 10 cm dan sisi datarnya 8 cm. Tinggal kita masukkan ya dan dikuadratkan ya di dalam akar. Lalu kita kuadratkan, untuk 10 kuadrat kan 100 dan 8 kuadrat itu kan 64. Berarti kita tinggal kurangkan 100 dikurangi 64, yaitu akar dari 36. Maka akar dari 36 itu adalah 6. Dan didapat bahwa di sini sisi tegak segitiga siku-siku adalah 6 cm. Nah, mudah kan? Ya, jadi intinya yang penting hafal aja rumus dari teorema Pitagoras. Dan sekali lagi diingat kalau teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi hanya bisa diberlakukan hanya pada segitiga siku-siku. Itu aja sih yang diingat ya. Baik, cukup mudah kan untuk pembahasan teorema Pitagoras ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.